dengan baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, silakan rapikan dulu mejanya. Coba rapikan dulu mejanya. Yang di atas meja hanya ada buku catatan, buku kimia, alat tulis, serta handphone. Sudah? Tasnya boleh diturunkan, nah. Tasnya boleh kita turunkan. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas Lutfi untuk memimpin doa. Sikap sempurna. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, sekarang akan Ibu absen dulu kehadirannya hari ini. Oke, akan Ibu absen. Ani? Sakit. Oh, Ani sakit. Anggraini? Hadir. Firman? Herawati? Hadir. Ina? Hadir. Lutfi? Lalu Ibu sudah menugaskan anak-anak belajar dulu di rumah. Tadi malam ada yang sudah belajar belum? Sudah. Ada yang belajar, ada yang enggak. Oke. Kemarin Ibu menugaskan anak-anak untuk belajar terlebih dahulu tentang sistem periodik unsur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem periodik unsur. Oke, masih ingatkah anak-anak minggu lalu kita belajar tentang perkembangan teori atom? Ada yang masih ingat siapa saja tokoh-tokoh perkembangan teori atom? Bu, Oke, apa saja Susan? teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Bohr, teori atom mekanika kuantum. Oke, jadi ada 5 tokoh teori perkembangan atom. Lalu ada juga penyusun atom. Coba ada yang masih ingat apa saja penyusun atom? Oke, apa saja penyusun atom? Proton, elektron, sama neutron. Ya benar, bahwasannya atom itu tersusun dari proton, elektron, dan neutron. Oke, minggu lalu sudah Ibu tugaskan kan untuk belajar terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, silakan buka HP-nya. Ibu sudah mengirimkan link WA di WA kalian, pretest materi mengenai sistem periodik unsur. Silakan yang bawa HP untuk dibuka. Tuh, siapa yang sudah masuk? Ah, di sini sudah ada ya yang masuk. Ada Okta, ada Rina, ada Tami. Rupanya ini sudah benar ya. Ada yang benar 4, ada yang benar 5. Berarti tadi malam anak-anak benar-benar belajar. Siap hari ini belajar pelajaran kimia tentang sistem periodik unsur. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Anak-anak boleh lihat ke depan. Di sini Ibu punya gambar apa di sini, Nak? Ka'bah. Ada gambar Ka'bah. Di gambar Ka'bah ini orang sedang apa? Sholat. Coba kita lihat, kenapa orang sholat selalu mengisi saf yang paling depan terlebih dahulu? Agar tersusun rapi. Agar tersusun rapi, agar apa lagi, Nak? Usul sholatnya. Khusus sholatnya, apa lagi? Tidak diisi setan. Agar tidak diisi setan. Benar ya, jawabannya hampir sempurna. Bahwasanya sholatnya harus mengisi dulu saf barisan depan.
Oke, nah tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui literasi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan pengertian konfigurasi elektron. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun pola konfigurasi elektron. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan elektron valensi suatu unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Yang keempat, berdasarkan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengkolerasikan konfigurasi elektron terluar setiap golongan periode dalam tabel periodik dengan tepat sesuai dengan sistem periodik. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu merumuskan hubungan letak suatu unsur yang tergolong pada blok S, blok P, D, dan F pada sistem periodik. Melalui presentasi, peserta didik mampu menyimpulkan hubungan konfigurasi elektron yang tepat berdasarkan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran. Oke. Manfaat dari kita belajar tentang sistem periodik ini, tujuannya yang pertama, kita dapat mengetahui susunan elektron dari suatu atom. Jadi dengan kita mengetahui susunan elektronnya, maka nanti akhirnya kita dapat mengetahui sifat dan karakteristik suatu unsur dari mana? Dari golongan unsur tersebut. Ibu contohkan, ibu punya dua gas, ada gas oksigen dan juga ada gas klorin. Kalau gas oksigen boleh nggak kehirup sama hidung kita? Boleh. Kira-kira kalau gas klorin boleh nggak? Enggak, karena dari sifatnya gas ini berbahaya. Dari mana kita tahu sifatnya? Dari letak golongan. Ya, jadi ini sering lihat kan ini? Apa namanya? Periodik. Sistem periodik. Nah, di dalam sistem ini terdapat periode dan golongan. Kalau periode itu unsurnya yang dari sini, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Sampai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di dalam sistem periode ini terdapat 7 periode. Kalau golongannya terdapat golongan dari sebelah sana 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Jadi kalau golongan 1A terdapat golongan 1A sampai 8A. Kalau golongan B dari 1B sampai dengan 8B. Nah, kita lihat ya. Ibu punya unsur oksigen. Oksigen ini terletak di golongan 6A. Periodenya karena di baris kedua, maka termasuk periode kedua. Oke, dari gambar yang tadi kira-kira ada pertanyaan nggak yang muncul dari kalian? Oke, Lutfi dulu deh. Lutfi apa, Pi? Bagaimana penyusunan konfigurasi elektron? Oke, bagus pertanyaannya. Bagaimana caranya kita menyusun konfigurasi elektron? Lalu Rafa, apa tadi pertanyaannya? Bagaimana melihat periode atau golongan tanpa melihat sistem periodik? Nah, ini lebih bagus lagi. Bagaimana caranya kita dapat menentukan periode ataupun golongan tanpa melihat sistem periode? Bisa ya kita melihat dengan cara apa? Dengan cara menentukan penyusunan konfigurasi elektron yang hari ini benar akan kita pelajari. Oke, Ibu akan memberikan materi terlebih dahulu pengantar mengenai konfigurasi elektron. Jadi, konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron berdasarkan kulit dan orbital, di mana kulitnya ini terisi dari suatu atom ada 4 subkulit. Ada subkulit S, P, D, dan F.
sebentar Ibu. Ya benar 2 P berapa? 3-nya berapa? 3. Otomatis dengan S dan P. Ya, S dan P. Jadi betul ini. Berarti S2. Kalau ini S2 P1. Berarti elektrofolitnya berapa? 3. Jadi kalau ini 5, berarti mainnya kan 2 ditambah 3. 5. Oke. Sudah semuanya mengerjakan? Sudah semuanya ngirim ke live worksheet Ibu? Coba akan Ibu cek yang sudah mengirimkan ke live worksheet Ibu. Oke, benar ya, di sini sudah ada kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1 yang sudah mengumpulkannya. Oke, sekarang waktunya presentasi. 5 10, 6 P6, 7 S2, 5 F14, 6 D10, 7 P6, 8 S2. Nama lain 7. Nama golongan nitrogen F-nya 5. Konfigurasi evolusi keluarnya adalah S2 P3. S2 P3. Lagi, periodenya 3. Didapatkan dari mana 3? 3 didapatkan dari kulit terbesar. Yang 3 P4. Oke. Golongannya didapatkan dari Golongannya didapatkan dari 3S2, 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 3S4. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. karena termasuk blok S dan P, maka termasuk dalam golongan A. Jelas ya? Jadi kalau periode didapatkannya dari kulit terbesar. Kalau golongan didapatkan dari elektron valensi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Sekarang Ibu akan menguatkan materinya. Materi mengenai penyusunan konfigurasi elektron. Susunannya yaitu berdasarkan contoh konfigurasi dari
saja, Ibu minta tolong kepada Lutfi. Lutfi silakan boleh pimpin doa untuk tutup proses pembelajaran pada hari ini. Sikap sempurna. Sesudah belajar, mari kita baca doa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anak Ibu hari ini. Semoga materi yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat dipahami. Amin.